Shalom anak muda semuanya yang berada di rumah ataupun di mana kalian berada. Kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama satukan hati dan pikiran kita. Buat teman-teman yang ada di rumah, tetap jaga kesehatan semuanya, tetap ada di rumah. Jangan kemana-mana, karena keadaan sedang berada di ambang kesusahan. Mungkin teman-teman semua harus bisa jaga kesehatan dan juga tetap ada di rumah. Sama-sama kita beribadah di rumah. Jangan sampai kita disuruh di rumah aja, jangan enggak beribadah. Yuk sama-sama kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita sama-sama tundukkan kepala kita. Sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Kita angkat pujian ini yang mengatakan kita berharap layak, bangsa kita layak di hadapan Tuhan, bangsa kita layak untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian, layaklah segala bangsa. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala raja yang maha kuasa, mulia namamu. Mari kita angkat pujian dari awal. Besar dan agunglah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala raja yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari semua teman-teman, kita masuk lebih dalam lagi hadirat Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal. Besar dan agunglah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala raja yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak di. Sekali lagi katakan teman-teman, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak bisa. Sekali lagi katakan, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Yuk mari semua teman-teman, kita ucapkan terima kasih. Mari kita sembah Tuhan kita, sama-sama satukan hati kita. Kita sama-sama aminkan lagu ini.
agar bangsa kita, agar negeri kita layak di hadapan Tuhan, layak untuk menyembah Tuhan. Mari teman-teman yang di rumah, jangan berdiam diri. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ini kerinduan kami Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Layakkan bangsa negeri kami. Ya, semua sama-sama teman-teman, kita memuji kebesaran-Nya Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa. Kita sama-sama renungkan setiap kebaikan Tuhan dan kita memuji-Nya. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sama-sama teman-teman katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan, ajaib Tuhan. Ajaiblah karya-Mu ya Bapa. Ajaib Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa, ini kami ya Tuhan, datang dalam hadirat-Mu, sama-sama menyatukan hati pikiran kami ya Tuhan, untuk datang malam hari ini ya Tuhan. Meskipun kami ada di rumah ya Tuhan, kami yakin dan percaya Kau ada ya Tuhan di tempat kami. Kau ada di samping kami, Kau mengurapi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Ya Bapa, kami mulai ya Tuhan ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. Ya. Shalom teman-teman semuanya. Ya. Kita sambung kembali ya pujian kita. Kita sama-sama pada malam hari ini kita menyembah Tuhan. Sama-sama tundukkan kaki kita, tundukkan kepala kita kembali. Kita angkat pujian ini. Dia mengerti. Tuhan mengajarkan, Tuhan meminta kita untuk selalu percaya padanya, bahwa Dia selalu mengerti, bahwa Dia selalu ada buat kita.
Dia gak pernah tinggalin kita. Dalam kondisi seperti ini kita yakin dan percaya Tuhan ada di samping kita. Tuhan peduli sama kita. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Yang mau Tuhan tuh cuma satu, percaya padanya dan tetap percaya sampai mukjizat terjadi. Kita kasih satu pujian. Yesus. Tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Ingat teman-teman, Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Sama-sama katakan, dia mengerti. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia pinta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Bersama-sama teman, kita angkat pujiannya dari awal. Tetap dalam hadirat Tuhan, lebih dalam lagi. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Sama-sama teman-teman katakan, dia mengerti dan dia peduli. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Hanya satu yang dia pinta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Mari kita katakan teman-teman, dia mengerti dan dia peduli. Kita angkat tangan kita. Dia mengerti, dia peduli. Mari kita serahkan persoalan kali ini kepada Tuhan. Akan persoalan yang terjadi pada bangsa kita pada hari ini ke tangan Tuhan. Kita percaya tangan Tuhan bekerja saat kita berdoa, saat kita percaya. Kita alami, namun satu yang dia pinta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Hanya satu yang dia pinta, hanya satu yang dia pinta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Hanya satu
yang Dia pinta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita puji sembah Dia. Sama-sama tetap dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Ketika kami percaya ya Bapa, mukjizat terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kami semua. Dan kami percaya pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat dalam kehidupan kami. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah lelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Lagi katakan teman-teman, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Saya sama katakan teman-teman, takkan pernah terlambat, takkan pernah pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Sebab Kau Allah yang tahu, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Sekali katakan, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Sebentar kita akan masuk dalam benaran firman Tuhan. Kita sama-sama datang lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita, Bapa kita itu sangat baik dalam kehidupan kita. Kita angkat satu pujian, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta. Kita nyanyikan pujian dari awal, kita sama-sama katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta. Aku
Aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Mari sama-sama teman-teman katakan, aku memujimu, aku memujimu. Lebih lembut lagi, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Sekali lagi katakan, aku memujimu. Biar teman-teman saya aja menyanyikan pujian ini. Sekali lagi teman-teman katakan, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau. Baik, kita akan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Bapak yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan buat malam hari ini ya Bapak. Karena Engkau Tuhan Yesus memberikan kami Tuhan kesempatan untuk kami boleh beribadah. Sekalipun kami tidak bisa bertemu dengan satu dengan yang lain Tuhan. Tapi biar Roh Kudus-Mu tetap tinggal dalam diri kami, menjagai kami dan mengaruniakan berkat-Mu bagi setiap kami ya Bapak. Sebentar kami akan mendengar benar firman-Mu Tuhan. Engkau urapi kami semuanya ya Bapak, biar Roh Kudus-Mu yang berbicara atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Ya puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan sekalipun masih kita dalam situasi kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tapi biarlah kita tetap menjalin persaudaraan kita dengan kita saling mendoakan, kita saling chat satu dengan yang lain, dengan teman-teman kita, kabarnya, atau mungkin juga kita boleh tahu keadaan teman-teman kita saat ini sedang sehat atau mungkin sedang sakit, ya kita tetap harus menjalin komunikasi kita dengan yang lain ya. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama lihat di dalam Matius pasal yang ke-26, ayatnya yang ke-38 sampai dengan 41. Matius pasal 26 ayat 38 sampai ayat 41. Saya akan bacakan. Ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat 40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, puji Tuhan. Di sini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang mungkin sangat singkat sekali ya, mengenai tentang hal berdoa. Ya, kita tahu kalau misalnya dalam perikop ini, ketika Yesus saat itu
mau diserahkan, dia mau ditangkap, dia mau disalibkan, dia memberikan waktu sejenak, dia mengasingkan diri, di antara semua kesibukannya dia mengasingkan diri, dia tetap mau berdoa ya. Dia di ayat tadi, di ayat 38, ya hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya ya. Jadi sebelum Yesus berdoa, hatinya itu sedang merasa benar-benar hancur, hatinya benar-benar sedang merasa sedih, tapi dia mau memberikan kesempatan untuk dia mengasingkan diri dan berdoa. Dia berdoa tidak diperlihatkan banyak orang, dia berdoa dia seorang diri, hanya dia dengan Bapa saja yang berkomunikasi, yang berdoa. Ya, makanya di ayat 40, setelah ia kembali kepada murid-muridnya dan ia mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Jadi ketika dia kembali, dia berdoa, dia mendapati murid-muridnya malah sedang tidur ya, enak-enakan mungkin. Saat itu bukan mereka saat itu sedang enak-enakan ya. Kalau kita lihat di perikop-perikop sebelumnya, mereka itu banyak sekali aktivitas. Mereka pelayanan, mereka mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Mereka mengikuti Yesus melayani banyak orang ya, mungkin mereka kelelahan jadi mereka tertidur ya. Tapi Yesus di sini di ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Yesus mengajarkan bahwa kita harus terus berjaga-jaga, kita harus terus berdoa. Ya, saat-saat ini kita mungkin tidak bisa datang ke rumah Tuhan dengan kita berdoa ya, bersama-sama berkumpul mungkin saat ini belum bisa. Tapi kita percaya ketika kita berada di rumah, ketika mungkin kita di dalam kamar kita masih bisa untuk melakukan saat teduh, kita masih bisa berdoa, kita masih bisa datang kepada Tuhan dengan antara kita dengan Tuhan saja. Ya, jangan sampai kita tinggalkan hal yang namanya berdoa itu. Pagi hari kita berdoa. Dari kecil kita sudah diajarin ya teman-teman ya. Dari sekolah minggu kita sudah diajarin kalau bangun tidur itu yang pertama kita ingat, yang pertama kita lakukan adalah berdoa. Sebelum kita melakukan aktivitas yang lainnya. Jadi kita berdoa dulu ya. Terus panjang hari itu kita melakukan aktivitas. Malam setelah kita melakukan aktivitas kita jangan lupa juga kita berdoa. Dalam hal kondisi seperti ini, marilah teman-teman kita jaga sikap doa kita di rumah. Ya, lebih baik kita di rumah, stay at home dengan cara apa? Kita berdoa. Stay at home dengan cara apa? Kita baca Alkitab, kita baca firman Tuhan. Dengan waktu yang sangat banyak loh. Kalau kemarin-kemarin kita masih bisa bilang, saya tidak bisa membaca Alkitab karena saya sibuk, karena saya kerja, karena saya sekolah, pulang sampai sore. Tapi kalau sekarang kita banyak sekali waktu, kita malah pakai untuk berleha-leha, kita malah pakai untuk santai-santai ya. Lebih baik kita pakai waktu yang banyak ini dengan cara apa? Kita berdoa, kita baca firman Tuhan, kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sama seperti Yesus ya, dia mengasingkan diri dia berdoa, dia menyembah Tuhan di Taman Getsemani ya, dia berdoa sebelum dia ditangkap, sebelum dia diserahkan. Nah apalagi kita teman-teman ya saat-saat ini, saat yang mencengkam, saat yang sangat menakutkan bagi dunia, tapi biarlah kita tetap berdoa ya. Di sini saya mau teman-teman lihat bersama dalam Matius pasal yang ke-6, Matius pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-7 sampai 8. Matius pasal 7, ayat 7 sampai 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ya, kadang-kadang kita berdoa, mungkin kita saat-saat ini tidak merasakan doa kita itu dijawab Tuhan. Ya, tapi kita harus bersabar, kita harus menunggu. Apa jangan-jangan sebenarnya doa kita ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Di perikop sebelumnya tadi tentang di Taman Getsemani, jadilah apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Lalu kenapa doa kita tidak dikehendaki Tuhan? Untuk ayat yang terakhir saya minta teman-teman membuka di dalam Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat ayatnya yang ketiga. Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa.
Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ketika kita berdoa mungkin belum dijawab oleh Tuhan, mungkin belum dikabulkan, mungkin belum kita terima saat-saat ini. Percayalah bahwa terkadang doa kita itu bukanlah kehendak Tuhan ya. Maka di Yakobus pasal 4 ayatnya yang ketiga ini memberitahukan kepada kita apa jangan-jangan kita ini salah berdoa. Karena kita berdoa untuk memuaskan hawa nafsu kita saja. Kita berdoa untuk keinginan kita saja tapi bukan keinginan Tuhan. Ya, itu saja firman Tuhan bagi kita semuanya, tetap berdoa. Ya, jadi stay at home dengan cara apa? Kita berdoa, kita dengan mengandalkan Tuhan, baca Alkitab. Di waktu yang sangat banyak ini mari kita pergunakan waktu kita untuk berdoa. Nanti mungkin saya akan memberikan sedikit saja, ada video yang mengajarkan kita ya, bahwa doa itu menyembah Tuhan itu di mana saja dan kapan saja. Jadi dalam video itu ada tim medis ya yang menyembuhkan, yang merawat orang-orang yang terkena corona, terkena COVID-19 ini. Ketika dia sedang sibuk merawat orang-orang sakit, mereka memiliki waktu sejenak untuk mereka menyembah Tuhan ya. Saya ketika melihat video ini saya sangat terharu ya, karena di antara kesibukan mereka banyak juga yang tim medis TikTokan ya kan, mungkin mereka juga hiburan-hiburan yang lainnya itu tidak salah ya, karena mereka juga pasti punya kehidupannya mereka ya. Tapi ada satu sisi tim medis ini mereka ternyata di sela sisi waktu kesibukannya mereka menyembah Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan ya. Nanti ada videonya sangat singkat sekali ya, tapi ini mengajarkan kita untuk semakin lagi dekat kepada Tuhan. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Sampai akhir hidupku, ikuti panggilanmu dan setia sampai akhir hidupku. Baik, kita sama-sama menyudahi firman Tuhan pada saat malam hari ini. Bagi setiap kita hendaklah menjadi rema, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita mau angkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Biarlah kita terus melayani Tuhan kapan saja, di mana saja, dan apapun keadaannya. Ya, kita tetap terus menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan. Hidup kami ini kami pakai untuk menyembah Tuhan, untuk melayani Engkau ya Tuhan di sisa akhir kehidupan kami, supaya hidup kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Kita angkat pujian ini, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila
sudah jadi berkat. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Di sisa akhir kehidupan kami Tuhan, hari-hari yang kami lewati Tuhan, yang sangat sulit, yang sangat sukar Tuhan. Tapi ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, maka kami tidak akan pernah dikecewakan ya Bapa. Biarlah semasa kami hidup, kami boleh melayani Tuhan, melayani kepada sesama kami manusia, saling membantu satu dengan yang lain Tuhan. Bahkan tidak lupa untuk kami menyempatkan diri kami untuk berdoa saat teduh, diam di kaki-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Yesus. Untuk sisa waktu kehidupan kami pakai untuk melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak muda-Mu dimanapun saat ini mereka berada Tuhan. Jagalah pergaulan mereka Tuhan, jagalah sikap hidup mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus dalam kehidupan ini kami tidak jatuh dalam pencobaan, kami tidak jatuh di dalam dosa, tapi kami mau lebih lagi Tuhan mendekatkan diri kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berkati keluarga kami masing-masing Tuhan, berkati usaha dan pekerjaan kami, berkati sekolah kami, berkati masa muda kami ya Bapa, supaya hidup kami Tuhan Yesus boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Inilah doa kami Bapa, inilah ibadah kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah hari ini, Tuhan Yesus memberkati.